Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik sahabat MK, kita lanjutkan dalam obrolan ini kita tentang ciri-ciri ya dari grit tadi sahabat MK yang sudah disampaikan mukadimahnya oleh Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Berarti grit itu kita bisa maknai sebagai sebuah ketabahan, plastisitas begitu ya, seseorang itu tidak mudah ambruk, tidak mudah tumbang, dan kalau misalnya mau ditembangkan orang lain pun bisa berdiri kembali. Mungkin itu yang bisa kita maknai ya dari grit ini Pak Wasmin, Bu Lilis. Ya, kalau padanannya dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Imran ya, ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warabitu Oh iya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. iya, Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu Kuatkanlah dan kesabaranmu. kuatkanlah kesabaranmu. Ini sampai 2 kali ya. Iya. betul, betul. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, beruntung dalam konteks duniawi ya kesuksesan dunia. Kayak Kalau tadi kesadaran. yang tadi yang kasus itu kan beruntung dia. Karena dia tadi ada emang sih secara talent tidak ada, Betul. tapi tadi grit-nya ada sehingga Iya, dia iya. beruntung gitu. Jadi memang pembahasan grit ini kan kalau dalam konteks teori motivasi kan untuk menuju kesuksesan. Iya, betul. Dan di sini ternyata penemuan Angela Duckworth ini justru membuat kita semakin yakin bahwa konsep kesabaran yang sering diajarkan dalam Sirah Nabawiyah, dalam Al-Quran dan hadis itu malah bukan hanya untuk kesuksesan akhirat ya. Betul. Tapi ini juga bagian dari teori-teori kesuksesan dunia. Dan ketika semakin diteliti, saya nggak tahu agamanya apa Angela Duckworth itu, tapi kelihatannya sih bukan Islam lah ya. Iya, Kelihatannya iya, bukan iya. Islam. Karena kalaupun Islam dia tidak sama sekali membawa konteks agama dalam penelitiannya. Jadi pure dibuat seilmiah mungkin. Iya. Dan ditemukanlah satu kecerdasan. Kalau dulu kita mungkin sering bahas kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dia nggak masuk ke wilayah itu, dia lebih detail lagi daripada itu. Dia langsung ke faktor-faktor yang membuat orang bisa bertahan dan sukses di masa depan. Nah, dan dia pertentangan antara kecerdasan intelektual dan bakat sebagai sama-sama bawaan itu dengan grit. Nah, ternyata dia mendapatkan grit ini prediktor yang lebih valid ketimbang bakat dan kecerdasan dalam memprediksi kesuksesan orang di masa depan. Prediktor yang lebih besar atau lebih kuat artinya bahwa kalau ada orang yang punya ketabahan tapi kurang cerdas dan nggak ketahuan bakatnya misalnya, sama ada orang yang ketahuan bakat dan cerdas tapi nggak punya grit. Nah ini misalnya sama-sama 50 orang dan 50 orang dibuat 2 kelompok itu, artinya secara matematis prediksi yang akan sukses lebih banyak dan akan lebih valid yang grit, yang akan lebih sukses di masa depan. Pembahasan kali ini pun semi memberi kabar gembira buat para pendengar gitu. Kenapa semi ini? Belum final ya? Belum final. Kabar gembira, terutama Anda yang tidak pinter-pinter amat di kelas dulu. Oh iya. Saya juga sering menemukan sih yang seperti ini, Pak Wasmin. Atau ada orang tua yang anaknya merasa kok nggak kayak anak lain ya kecerdasannya. Anak lain matematik langsung ngerti, bahasa Inggris langsung ngerti, kok anak saya agak lambat. Ini kabar gembira buat Anda ya. Buat Anda. Karena ternyata kecerdasan dan bakat tidak melebihi daripada ketabahan, grit, enduransi, resilient. Resilient itu elastisitas di sana dalam menentukan kesuksesan anak kita di masa depan. Apalagi kita sudah tanamkan karakteristik grit, kemudian kita gali talentnya, wah itu luar biasa. Wah, itu karena dasarnya powerful bagus. ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita sibuk dengan talent, saya banyak loh menemukan orang yang talent gitu ya di psikologi, dia cocok, saya juga tes, dia itu bagus gitu. Tapi ketika misalnya di grit itu di mana dia kurang lembek lah, misalnya ada tantangan dia banyak
banyak lari dari tantangan itu, Mhm. tidak struggle, bahkan mungkin kurang bersyukur gitu ya. Yang terjadi ya sayang talentnya nggak Iya betul. berkembang gitu. Mhm. Sementara juga saya menemukan gitu orang yang emang dia tidak berbicara tentang talent, tapi karena tadi dia tahan banting gitu. Dan ini nanti tahan banting ini grit itu bukan dalam misalnya kondisi kita menderita saja ya, tapi bagaimana dia menerima yang dia dapat dengan cara bersyukur itu juga bagian ke sana ya Pak Iya. Wasmin ya. Baik baik. Jadi Gitu. Ini menarik ya. mengasah grit, nanti anak Mhm. kita jadi great. Oh, Hampir mantap. mirip ya. Grit di sini ada kalau di spelling kan GRIT ya. Iya. Grit, GRIT, grit. Nanti menjadi Great. great. Great itu EAT. GREAT, great. Iya. Kalau Luar great itu udah biasa besar, ya. luar biasa. Iya. Betul. Kalau grit di sini ketabahan. Nah ini menarik ya tentang grit. Kalau misalnya IQ ataupun talent kan bisa IQ bisa dites, talent bisa di mapping. Kalau grit ada tesnya nggak apa Wasmin Bu Lilis? Nah, yang pengen ada tes, yang pengen tahu, pengen ngisi Iya. grid kita udah standar apa, boleh Mhm. nanti minta grid scale SMS ke nomor 0811 Mhm. 225 002 Baik. 0811 225 002. Nanti saya kasih linknya bagaimana cara kita melihat grid kita. Oh Ada baik. sekitar 10 atau 20 pertanyaan gitu. Nanti kita ngisi secara jujur aja. Iya, jujur ya. Jujur, Iya. nanti kita di level apa sih gridnya? Nanti saya kasih ya linknya ya. Wah ini menarik ya. Nanti saya juga kayaknya mau ikutan nih. Baik, baik. Kita akan mulai masuk ke topiknya nih, Ya, Pak Wasmin Bu Lilis. Tadi sudah yang 5 dijelaskan tentang karakter grit ya. ini. Ya, Ya, 5 5 karakter berkaitan dengan grit ini. karakteristik bukan karakter. Karakteristik itu artinya Karakter. mungkin lebih dekat ke Iya, ciri-ciri ya. ciri-ciri. Ciri-ciri ya, betul. Ya, 5 ciri-ciri dan dari 5 ciri-ciri ini nanti kita mulai aware mendidikan ke anak kita. Mhm. Jadi karena memang kalau udah IQ maupun bakat kan itu nggak bisa diapa-apain ya. IQ bakat Iya. tinggal diasah aja, nggak bisa diubah-ubah. Mhm. Tapi kalau grit ini bisa dikembangkan. Hmm. Seberapa terbatas pun anak kita. Yang Iya. pertama, karakteristik yang pertama apa, Bu Lis? Keberanian. Keberanian atau courage, Hmm. keberanian. Keberanian. Ya, dia merupakan bisa juga brave, tapi brave dengan courage itu kenapa berbeda ya? Ini ahli bahasa siapa di sini? Wah, saya juga belum tahu nih. Karena di sana memang di dalam penjelasannya ada brave, berani, tapi di sini dikasih judul karakteristik pertama adalah courage atau keberanian. Nah, pada karakteristik pertama ini dijelaskan bahwa keberanian ini bukan berarti orang itu nggak punya rasa takut. Takut. Iya. Jadi keberanian atau courage bukan urusan menghilangkan ketakutan. Tapi kalimatnya adalah urusan menaklukkan ketakutan. Jadi orang berani itu bukan berarti bukan nakut gitu ya. Bukan takutnya Ya, hilang, bukan takutnya hilang, ada. Takutnya masih ada, tapi ditaklukkan. Iya. Jadi agak menarik di sini, penaklukan rasa takut. Dia takutnya tetap ada, tapi berhasil dijinakkan. Kayak dulu saya ingat banget, suatu saat saya pulang dari luar kota. Nah dulu rumah saya dekat kuburan kan Zikri gitu. Betul. Saya pakai kendaraan, nah terus emang kuburan, jadi ketika masuk ke gerbang itu lurus dengan kuburan. Di sebelah kuburan itu ada musola, tempat warga untuk sholat. Itu pas udah saatnya azan subuh gitu. Pas dari jauh kok saya ngelihat kayak orang, kayak apa ya, kayak benda melayang pakai putih-putih melayang ke kuburan. Udah gitu, astagfirullahaladzim, jangan-jangan saya karena ngantuk gitu ya, jadi ini terus saya tanya ke suami, lihat nggak, lihat gitu. Gitu. Terus kata suami, ayo kita samperin gitu. Samperinlah kita turun dari mobil. Ternyata ya itu tuh makhluk itu ibu-ibu tetangga kami, sebut aja Bu M gitu ya. Tetangga kami yang mau sholat subuh pakai mukena, kemudian mukenanya itu mungkin khawatir kena tanah, diangkat, dalamnya pakai celana panjang hitam. Jadi seperti melayang dan ke kuburan karena kan musolanya di itu. Nah, kebayangnya waktu itu kalau saya nggak taklukan hari itu, mungkin saya akan bercerita, waktu kemarin pulang itu ada yang melayang ke kuburan gitu kan. Insya Allah ya.
Dan itu ketika disamperin, merindingnya gitu ya, merinding Iya, iya. banget gitu. Pas dilihat, Bu M gitu, terus saya bilang, Bu nanti kalau ke musola, istilahnya jangan pakai langsung mukena, karena kan sebelahnya kuburan gitu. Iya, iya. Nah itu jadi ketika kita menaklukkan akhirnya bukan, makanya sekarang kalau cerita misalnya anak-anak cerita tentang hantu, saya bilang hantu itu tidak ada, yang ada itu adalah Bu M. Saya ceritakan dan biasanya anak saya itu sering, Bun ceritain lagi yang hantu itu nggak ada judulnya gitu. Cerita diulang-ulang ke anak saya dan mereka itu cerita yang bagi mereka itu terkesan, apalagi pas lihat itu ada yang melayang, mereka pada ini. Ternyata tidak ada hantu. Tidak sedramatis itu ternyata Iya, ya. yang ada Bu M. Nah itu ketika kita menaklukkan ketakutan gitu. Jadi pemahaman bahwa courage, nah ini alhamdulillah barusan ada yang bantuin nyari ya, courage itu Kang siapa nih? Courage involves the presence of fear while bravery lack it. Nah, saya nemu ini Pak. Jadi keberanian melibatkan kehadiran sebuah rasa takut, sementara beruntung bravery itu berani brave ini ya. Jadi di mana brave membuat fear itu menjadi merendah. Brave-nya courage adalah saat di mana bravery, keberanian mampu menaklukkan fear, ketakutan. Fear tapi tidak dihilangkan ya. Tidak dihilangkan, dia hanya ditaklukkan. Betul. Diumpamakan fear itu adalah sebuah monyet dan brave sebuah harimau, monyetnya nggak dimakan, monyetnya nggak diusir. Dia tetap ada, tapi bisa dicincang. Gitu. Taklukkan. Kayak kemarin kita ke salah satu hutan banyak monyet kan, anak-anak akhirnya di anak saya yang 8 tahun diajarkan untuk mengusir monyet gitu dengan cara ada tongkat terus dibrek gitu. Jadi monyetnya pada pergi. Jadi bukan diajarin lari bukan diajarin lari, tapi diajarin menghadapi. Masalah harus dihadapi ya. Caranya ya dengan tongkat, dengan bawa apa gitu. Dan sengaja saya pulangnya itu beli jagung bakar kan. Wah itu. Jadi sepanjang perjalanan dari Dago Pakar itu menuju ke arah jembatan gantung di atas itu kan ada tuh yang di tempat penangkaran rusa itu. Yang sudah ke sana tahulah cerita ini. Itu kan kalau kita bawa plastik aja itu monyet udah sekelilingnya ngikutin gitu. Apalagi saya sengaja mesen jagung bakar gitu sambil saya makan gitu. Dikasih plastik ya. Tidak dikasih plastik itu udah gitu. Dan saya cuma menggunakan kaki aja, kalau dia mendekat saya usir sama kaki gitu. Iya. Betul. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya biar anak saya lihat. Karena kan keberanian itu selain dipraktekkan juga dicontohkan. Betul, diteladankan ya. Diteladankan. Dan ketika saya masuk ke gua Jepangnya itu kan cukup dalam gitu. Istri saya sudah mau mundur tuh kan. Jadi saya gandeng gitu. Iya, gelap soalnya betul. Saya masukin ke kedalaman sambil saya ngejelasin gitu. Jelasin pura-pura jadi guide itu. Ini dulu tempat penyimpanan senjata. Sok tahu aja gitu. Tempat penyimpanan senjata. Dulu pejuang-pejuang kita pada tidur di sini tuh. Sementara Belanda lagi dansa di Isola tuh, di UPI Isola sekarang kan itu. Nah, di Dago Pakar lah para pejuang kita bergerilya. Sambil ngomong gitu masuk. Pas Hari Sumpah Pemuda ya. Pas itu Hari Sumpah Pemuda tuh. Sambil masuk ke dalaman, lebih dalam lagi sampai ke lorong-lorong yang lebih dalam. Kan rata-rata kan lorong yang bagian luar ya. Iya. Saya sengaja tuh sampai ajak rombongan gitu. Sampai mentok ya. Sampai mentok nggak ada lagi celah itu kan. Sampai ada celah juga dimasukin itu celahnya. Masukin lagi. Disitulah apakah takutnya hilang? Tidak, tapi takutnya masih ada, tapi ditaklukkan gitu. Iya, betul. Dan itu anak saya yang SD umur 5 tahun, ada yang kelas 5, ada yang SD kelas 2, itu yang di Anak Langit itu. Sengaja itu jadi kurikulum. Karena ketika setelah kita tahu pembahasan bahwa grit ini lebih menjadi faktor penentu daripada talent dan kecerdasan, berarti setiap aktivitas kita, entah camping, entah liburan, entah di dapur gitu. Jadi kita harus mencontohkan karakteristik yang pertama, yaitu courage atau keberanian. Jadi akhirnya nanti kesini lagi ya, aku seru, aku punya ilmu bagaimana aku berani mengusir monyet. Iya, betul ya. Iya. Jadi kayak misalnya kalau camping keberaniannya misalnya malam-malam
pengen BAB, BAK, ayo misalnya ke bawah gitu ya, gelap gitu. Nah itu untuk mengajarkan. Emang kadang saya juga kalau kegelapan itu saya kalau tiba-tiba mati lampu itu horor gitu ya. Agak iya, biasanya agak Iya. sesek gitu ya. Nah iya, dada itu sesek gitu. Iya. Tapi emang mungkin harus dilawan gitu. Biasanya suami ngajak, ayo makan coklat, matiin semua. Kalau suami dengan pakai musik yang relaksasi, menikmati. Kalau saya boro-boro menikmati, Boro-boro ya. gelap, serasa ada yang nindih dada saya sesek gitu. Tapi Iya, emang harus dilatih. Betul, Dulu betul. saya kalau tidur harus terang benderang. Oh iya. Lampunya harus yang terang banget. Nah sekarang sudah mulai saya terbiasa lampu tidur yang kalau ada lampu yang terang benderang saya tidak bisa tidur. Sudah iya. lampu ini. Temaram ya. Mungkin, ya sekarang kalau misalnya digelapin sudah mulai terbiasa, misalnya jepret mati malam, pas bangun lumayan tenang. Oh berarti emang harus dilatih, dibiasakan untuk bagaimana ketakutan-ketakutan itu kita dobrak. Betul. Kita lewati, karena kalau sudah dilewati apapun itu juga ada akhirnya gitu. Iya, Masalah iya. kita itu jadi ada akhirnya juga gitu. Nah itu bagi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ini sangat penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita keberanian. Jangan sampai misalnya justru diambil alih. Aduh maaf ya, anak saya itu kalau emang mati lampu jadi itu didukung. Jadi anaknya nggak berani. Ya, dan didukung. Ya terus misalnya ada monyet terus udah gitu, dia suruh lari. Ayo gitu, malah dia menghindari misalnya. Akhirnya dia tidak berani. Nah kalau tidak berani, sayang sekali tadi ciri-ciri grit ini tidak akan ada di anak. Meskipun nanti ada talent, tapi karena nggak ada keberanian gitu, dia bagus, karyanya bagus gitu ya. Iya. Tapi karena nggak ada keberanian, dia malah ini aku punya ini. Ada saya juga punya teman, karyanya bagus banget, tapi untuk menawarin itu kayak yang takut ini maaf ya, maaf lagi saya bilang ini luar biasa karya kamu gitu, kenapa kamu sering minta maaf gitu, karena kurang berani gitu. Takut nanti misalnya takut dicaci, ya kalau dicaci emang kenapa gitu ya, kan nanti juga cacian itu akan ada akhirnya juga. Kalau dimarahin ya dengerin aja gitu. Betul. Nah, Ini dia ya. Boleh jadi secara tidak sadar juga para orang tua, mungkin termasuk kita juga, mengajarkan anak kita untuk lari dari masalah ya, dengan menyampaikan excuse tadi begitu. Benar. Betul. Saya sekarang sedang mendidik orang tua. Lucu ya, mendidik orang tua. Orang tua ya. Karena Tapi ini menarik, perlu ini. Anaknya udah usia hampir 20 tahun, masih tidur sama dia malam gitu. Kalaupun tidur di kamarnya harus temenin dulu, baru dia pergi. Saya sampai bilang gini kan, Bu, anak ibu itu sekarang lebih butuh pelatihan keberanian daripada pemberian kasih sayang, saya bilang gitu. Udah cukup lah, 20 tahun kasih sayang mah, saya bilang gitu. Nah, saya juga pernah dalam melatih keberanian ini sampai saya harus mengadu dengan kewajiban makan. Jadi dia mau milih mana? Mau milih berani dan menaklukkan ketakutannya atau milih lapar. Ternyata ketika kita boykot, kamu belum boleh makan dulu kalau belum menaklukkan tantangan. Saya lupa lagi ya kejadian. Tapi saya sering itu. Nggak akan dikasih makan kamu sebelum. Oh iya, sorry. Dia mau beli sesuatu ya waktu itu nggak mau sendiri. Ya udah, nggak apa-apa kamu nggak makan gitu. Biarin aja. Tapi mungkin karena lapar, akhirnya dia berani untuk beli sendiri. Masya Allah. Nah itu berani untuk beli sendiri, itu courage di sana. Ada ketakutan yang dia taklukkan dengan bravery. Iya, betul. Bravery itu. Jadi nggak apa-apa, ini orang tua harus kayak gitu. Kadang-kadang harus berani ngadu tuh. Ngadu anaknya lapar atau mendidik keberanian. Biarin aja nggak makan dia nggak apa-apa. Kayak anak saya misalnya di restoran kan ada balon-balon, terus bilang, Bunda aku pengen balon ini, balon itu, boleh bilang ke mbaknya. Bisa nggak bilangnya, Bunda ajarkan ya, Mbak, aku mau balon itu boleh nggak? Enggak, tapi aku nggak berani. Ya udah nggak dapet balon. Iya gitu. Dia kalau nangis ngereng-ngereng ke orang tua, dia beraninya ke orang tua dong. Akhirnya dia mau pergi tapi nggak berani mau pergi. Tapi kan dia pengen balon itu. Akhirnya dia
memutuskan untuk memberanikan diri, Mbak, aku mau balon. Terus jawabannya kan, ya karena mereka juga kan seneng. Oh ya, ambil yang mana sayang gini. Semenjak itu anak saya kalau kemana-mana, Bun, aku aja yang pesen. Nanti aku yang bilangin ke si mbaknya misalnya. Jadi dia malah setelah itu, setelah berani, dia memunculkan percaya diri untuk melakukan yang lebih lagi gitu. Jadi ketika misalnya, Mei ini, ya udah aku aja yang bilang gitu. Jadi dia berani gitu. Dan sekarang emang kalau misalnya ke sekolah itu dia suka, aku tuh sebel banget. Aku kan yang WA tuh guru tuh aku, tapi bilangnya iya Bun, terima kasih. Padahal ya saya bilang, kamu bilang ini damai loh, kenapa bilang Bun gitu aja. Karena kan dia bisa nanya tugas, aku belum ngerti tugasnya Pak dari misalnya dari handphone bundanya Oh gitu. iya, Ya betul. gitu. Nah terus gurunya jawab, ya gini. Nah terus gini, terus gurunya bilang terima kasih terima kasih ya Bun atas kerjasamanya sudah mengkomunikasikan kalau yang nggak ngerti. Terus anak saya, ih bete banget kan aku yang nanya kenapa gitu, aku disebut Bun gitu. Ya mungkin saya pikir jangan-jangan anak-anak yang lain ketika dia tidak mengerti tentang tugasnya, dia bilang ke ibunya yang bertanya kepada gurunya. Saya sampai berpikiran begitu karena gurunya bilang Bun. Betul. Sering begitu. Dan saya bilang ke gurunya, itu yang chat bukan saya, Bu, yang chat adalah anak saya. Jadi nanti efeknya kemana-mana. Dia misalnya nanti ketemu dengan orang baru, dia menegur, terus ada yang datang, dia menegur. Nah itu efeknya akan luas radiusnya Pak Wasmi ketika orang berani itu gitu. Masya Allah. Ini perlu dilatih dan experience atau pengalaman ketika kita berani melakukan sesuatu ini jadi jalan kita semakin kuat ya insya Allah Pak Wasim Bu Lilis. Insya Allah. Betul. Insya Allah. Ini baru satu poin nih, Masya Allah. Dan ini kemarin ada yang nanya waktu 2 minggu yang lalu kan di sini saya merah tuh. Iya. Luka di pipi kiri saya. Itu ternyata ada pendengar yang nanya Pak Wasmin kenapa itu di pipi kirinya merah waktu saya ada RT istri dipukul sama istri gitu gara-gara kita nambah lagi nasinya gitu kan. Itu tuh habis dari patuha gitu tuh ceritanya. Patuha untuk downhill. Downhill. Iya. Saya itu agak kesel gitu karena budgetnya lagi rendah, teman pada beli ini, beli itu, beli sepeda sampai ada yang 3, ada yang 2, ada 4 gitu. Sementara mereka kalau pas lagi jumping bar itu pada siang gitu kan. Sepedanya aja oke. Padahal sepedanya harganya puluhan juta gitu dengan full sus gitu. Sementara saya belum full sus, masih depan doang. Ceritanya pengen nyontohin keberanian gitu. Tapi nggak survei medan dulu, ternyata jumping barnya tinggi banget. Sementara kecepatan saya masih rendah, jadi pas digenjot nggak sampai tuh di landingnya. Aduh, Masya Allah. Busruk aja gitu. Sebetulnya hanya sedikit mendemokan keberanian gitu, ya plus kenekatan dikit. Baik. Jadi ujungnya jadi kebodohan, ditertawakan kan. Hari dokter meni temikir gitu. Tapi minimal ada berani lah ya. Saya tadinya mau jawab, justru karena saya nggak mikir ini saya jadi dokter gitu. Kalau banyak mikir dulu saya nggak daftar-daftar mungkin nggak jadi ya. Masya Allah. Baik. Tapi pengalamannya pasti sangat berharga. Daftar S3. Betul. Baik, Pak Wasim sebelum kita jeda ada satu atensi nih. Tampaknya perlu untuk kita perlu kita sampaikan dari sahabat Reni di sore yang kaitan dengan potensi dan melejitkan potensi, gregetan dengan kondisi ini. Sahabat kita ini ingin bertanya, selain dengan hipnoterapi nih Pak Wasmin Bu Lilis, ada tidak teknik lain untuk membangkitkan self-esteem setelah selama puluhan tahun dalam tanda kutip didisabilitasikan oleh helikopter be parents istilahnya seperti itu. Sehingga di usia yang tidak muda, bagaikan gajah diikat tali kecil tapi tidak berani kabur atau melawan sehingga pelenta terkubur dan malah hidup cenderung gagap, takut salah, tapi sering salah juga sebetulnya. Gimana ini menyikapinya?
Ya, kalau salah mah itu mah bagian dari manusia ya. Jangan takut salah. Yang takut itu ketika salah kita tidak menerima konsekuensi, tidak bertanggung jawab. Karena ketika di benak kita ada konsekuensi, ada tanggung jawab, kita akan mikir-mikir dulu, bertindak kita akan istilahnya tidak gegabah ya gitu. Dan ini berkaitan dengan tadi misalnya emang kadang seperti gajah ya, gajah pertama itu kan diambil dari hutan liar ya Pak Wasmin. Kemudian gajah itu biasanya di tali kakinya dirantai ya. Ini ada riset penelitian. Iya, dirantai kemudian pas dia mau pergi jauh kan ketarik rantai. Nah, dengan beberapa lama akhirnya si rantai itu bisa kepikiran ya Pak Wasmin. Dan ketika rantainya dibuka emang dia nggak bisa kemana-mana si gajahnya. Nah ini yang biasanya dengan mental block ya Pak Wasmin. Nanti mungkin bisa ikutan di Desember ya Pak Wasmin itu untuk HGS ya. HGS, gitu. Hypnotic Goal Setting yang acaranya cuma setahun sekali. Dia mendobrak rantai yang ada di pikiran, bukan rantai di kaki. Karena begitu kayak misalnya, saya juga sering begitu misalnya merasa di pikiran nggak bisa dan caranya emang harus keluar dari kotak harus berani untuk meskipun ketika kita menjalankan itu dengan banyak tantangan ya Pak Wasmin. Tapi ketika kita emang langsung dobrak gitu dan hasilnya tidak sesuai, tapi setidaknya kita sudah plong untuk ke arah sana. Jadi bisa gimana caranya tadi yang keberanian untuk apa? Untuk membuka rantai di pikiran kita. Misalnya kalau saya sih biasanya dengan self talk misalnya, saya itu emang kata orang-orang emang saya emang udah kurang cerdas. Orang-orang banyak yang bilang, nah diri kita hadirkan kata siapa? Coba kamu lihat di surat apa Allah itu menciptakan sebaik-baiknya, seindah-indahnya masa yang indah. Ada, ayo temukan terus gitu ya di diri kita. Ya diri kita yang satu itu kan kadang kita suka nih. Tuh kan emang aku mah jelek. Nah, terus lintasan yang ini emang kemarin aja tetangga kamu bilang begitu gitu. Terus yang satu lagi ember gitu. Nah, itu harus dilawan untuk berani untuk membuka rantai gitu. Ayo. Dan itu emang harus action ya, Pak. Iya, betul. Ya. Memang sih cara yang cukup efisien, efektif adalah hipnoterapi. Termasuk di HGS nanti di akhir September itu tanggal 17 18 ya. Itu hari Sabtu aja satu hari itu emang di dalamnya ada hipnoterapinya. Hanya kalau emang cukup dalam mesti ngikutin hipnoterapi khusus yang 2 hari workshop itu ya. Ini tanggal minggu ketiga November sekarang ada lagi HGS. HCW. Hipnotis ketika masuk. Hanya kalau tidak sempat ikut di keduanya, cara yang tadi Bu Lis lakukan. Jadi keluar dari kotak meskipun tidak langsung jauh-jauh amat ya. Jadi sedikit-sedikit dulu. Nah, ini efek keberanian ini juga kita harus berpikir ulang, lebih kreatif. Gimana tuh Pak? Karena anak saya tadinya ketika ada pelanggaran, sanksinya tidur di depan TV. Awalnya takut, mulai berani, dan perilakunya mulai berubah. Nah, ada pelanggaran yang lebih berat lagi, tapi di sesi lain. Akhirnya di depan TV sudah nggak mempan. Karena tempat sholat. Akhirnya sebelum tempat sholat di kelas. Karena di kelas kan ada pintunya. Ada pintunya. Wah, dia mulai kapok ya. Akhirnya perilakunya berubah. Lama-lama di musola. Musola juga belum kalau di musola. Musola belum yang belum, gede karena, ya, yang gede yang sudah. Karena dia udah kapok. Nah, ini nanti kalau kalau yang di kelas sudah mulai berani, nah, nanti di musola. Kalau kakaknya udah pernah di masjid dulu. Di masjid bahkan ya. Keluar. Tidak dibukakan pintu. Masjidnya alam lagi, kanan kirinya kebon gitu. Jadi nyamuk. Bukan takut hantu, takut nyamuk. Mau nginep di rumah tetangga saya telepon, Bu Lilis anaknya di sini, saya bilang dia lagi sanksi, kalau mau kerja sama dengan saya jangan suruh nginep di rumah. Pas akhirnya bilang maaf ya, itu bunda kamu nggak boleh, silakan kamu pergi. Akhirnya dia kelinting tidak ada yang menerima, dan di masjid yang bisa gitu. Jadi sedikit-sedikit ya Teh, kalau itu sedikit-sedikit. Kalau emang nggak bisa ikut hipnoterapi, HCW atau HGS, sedikit-sedikit
Jangan langsung mengharapkan perubahan 180 Iya. derajat. Sering Iya. ngobrol dengan pikiran, tapi ngobrolnya di dalam pikiran aja, jangan dibeginikan. Nanti kan kalau ada orang ngelihat kayak orang gila gitu ya. Hmm. Misalnya ada lintasan apa, emang aku mah tidak berdaya. Langsung, kata siapa? Siapa orang yang bilang? Banyak, sebutin siapa aja. Si Anu, kapan? Dia emang gimana ngomongnya? Jangan-jangan perasaan kamu saja misalnya. Validasi terus begitu ya. Terus, iya. Dan nggak ada emang kan kalau emosi emang nggak ada jawaban. Iya sih, betul. Masya Allah. Baik, Pak Wasin Wilis, tampaknya satu poin keberanian juga ini cukup jadi apa ya, cukup penting ya untuk kita pahami dengan baik. Dan tampaknya kita bisa nih untuk jadi 2 sesi. Karena ini juga ada pertanyaan tambahan tentang keberanian, tapi kita bahasnya nanti selepas jeda Pak Wasin Wilis ya. Kita simpan dulu, sahabat MK. Anda juga yang masih ingin bertanya, masih ada kesempatan, termasuk bagi Anda juga yang ingin mengetes atau mengecek apakah Anda sudah memiliki grit skill ataukah belum. Anda boleh ketik grit skill dan kirimkan ke nomor 0811225002. Nanti akan disajikan beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab ya untuk melihat apakah ada potensi grit atau seperti apa. Kita jeda dulu Pak Wasim Lilis ya. Insya Allah selepas jeda berikut kami akan sapa Anda kembali. Tetap simak kami di MKFM Bandung, Jogja, Lebo Singkep, dan Subang. Inspirasi Keluarga Indonesia.